Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Alan Sofan, dosen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian. Kita akan membahas dan berdiskusi tentang satu materi dalam mata kuliah Bioteknologi Perlindungan Tanaman. Materi yang akan saya sampaikan adalah arti penting dan ruang lingkup bioteknologi perlindungan tanaman. Baik adik-adik, kita akan segera mulai. Di sini masih ada beberapa yang belum siap. Ada Lutfi, monggo bisa on cam. Ada Alia, ada Hanif. Ya, terima kasih. Semuanya sehat ya. Safina, gimana Safina? Kabarnya sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Ya, posisi di mana nih? Di Jogja Pak. Di Jogja, di rumah ya. Lutfi, gimana Lutfi? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, nah, ini udah siap semua. Jadi sekarang kita akan segera memulai mata kuliah Bioteknologi Perlindungan Tanaman. Saya akan mulai dengan sedikit review terkait penggunaan LMS atau Learning Management System ELOC ya. Saya pikir adik-adik sudah join semua di ELOC. Saya akan memberikan penjelasan sebentar. Terima kasih. Baik, adik-adik semua, kita akan mulai dengan mereview sedikit platform pembelajaran asinkron yang kita sebut dengan ELOC ya. ELOC ini saya yakin adik-adik sudah join semua di sini ya. Dan ketika Anda atau adik-adik semua menuju halaman bioteknologi perlindungan tanaman di sistem ELOC ini, adik-adik akan saya suguhkan dengan deskripsi singkat mata kuliah ini ya. Berapa kali, ada 14 kali pertemuan, ada 2 kali ujian, dan kita berbasisnya adalah student centered learning ya. Jadi akan banyak diskusinya di sistem sinkronus yang menggunakan Zoom. Sedangkan asinkronus yang menggunakan sistem ELOC ini, adik-adik akan kita berikan materi-materi dan penugasan-penugasan. Nah, kemudian seperti yang saya cantumkan di laman ELOC ini, di sistem LMS ini, tujuan dari mata kuliah Bioteknologi Perlindungan Tanaman itu cuma 3 saja, yaitu satu, mengidentifikasi OPT secara molekuler dan mampu untuk mendiagnosis kerusakannya. Yang kedua adalah bagaimana interaksi antara tanaman inang dan OPT atau organisme pengganggu tanaman itu terjadi dalam level molekuler. Dan yang terakhir, bagaimana kita mempunyai perspektif pengelolaan OPT atau organisme pengganggu tanaman berbasis teknologi molekuler. Nah, ini ada penjabaran dari 14 pertemuan yang akan kita lakukan dari minggu ini sampai ke depan ya. Sudah ada semua. Kemudian dosen pengampunya itu berupa tim teaching ya, ada Profesor Situ Subandia dan saya sendiri. Kemudian capaian pembelajarannya sudah saya cantumkan juga ke 14 semuanya. Jadi adik-adik akan tahu di mata kuliah yang pertama itu targetnya apa sih? Nah, contohnya ini, di target yang pertama CPPM K1, itu mahasiswa mengetahui dan memahami arti penting pemanfaatan bioteknologi sebagai bagian dari perkembangan teknologi untuk mengatasi permasalahan perlindungan tanaman. Nah, begitu ya. Jadi, output base ya, adik-adik harus melihat, saya harus mengetahui apa di tiap-tiap mata kuliah. Kemudian secara umum kita juga merancang ada namanya course outcome ya. Course outcome itu cuma ada 3 ya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya mirip. Nah, kemudian juga nanti ada RPKPS yang bisa adik-adik download. Kemudian ada ke-14 sesi juga sudah saya sudah saya cantumkan semua. Jadi misalkan sesi pertama yang akan kita bahas pada meeting kita kali ini, yaitu tentang arti penting dan lingkup bioteknologi perlindungan tanaman. Kemudian setelah deskripsi mata kuliah pertama, nanti juga ada materi PPT ya, silakan bisa di-download, dan ada video pembelajaran. Ini misalkan saya nyalakan sebentar ya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di mata kuliah Bioteknologi dengan luasan yang sama dan Nah, di sini video ini bisa Anda atau adik-adik putar berulang-ulang untuk memastikan pemahaman terkait mata kuliah yang pertama. Ini platform asinkron, jadi adik-adik bisa berkunjung ke laman ini kapanpun adik mau untuk belajar ya. Kemudian platform sinkronusnya yaitu lewat Zoom akan kita fokuskan pada aspek diskusi, penyampaian penugasan, dan sebagainya. Baik, adik-adik semua, tadi saya sudah menjelaskan tentang
sistem kuliah kita lewat platform asinkron ELOC ya. Cuman ini mungkin ada beberapa yang masih mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan sekarang. Monggo siapa yang mau bertanya? Bisa raise hand atau langsung angkat tangan. Ada Uci, silakan Uci, ada yang ditanyakan terkait ELOC? Iya Pak, izin bertanya yang terkait sistem ELOC itu nanti apakah di setiap materi itu akan ada penugasan begitu Pak? Nanti kalaupun ada penugasan sistemnya seperti apa gitu? Mungkin begitu Pak. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Uci. Jadi tentu saja di ELOC itu kan tadi ada 14 kali pertemuan, tidak semuanya ada penugasan, jadi jangan khawatir lah. Hanya ada beberapa, penugasannya juga beragam ya, ada yang sifatnya diskusi, nanti bisa direcord di video, kemudian di-upload di YouTube, atau hanya sekedar tugas review paper. Jadi masing-masing penugasnya akan variatif, dan masing-masing sudah ada room atau ruangan untuk mensubmit hasil hasil penugasan. Itu ya, cukup jelas Uci ya? Cukup jelas Pak, terima kasih. Ya, ada yang bertanya berikutnya, ada Hanif ya. Monggo Hanif, ada yang ingin disampaikan? Saya izin bertanya Pak, untuk sistem ujiannya di ELOC bagaimana Pak? Ya, memang kebanyakan mahasiswa akan bertanya tentang ujian ya. Pasti kalau kuliah pasti ujian ya. Ujiannya nanti lewat ELOC juga ya. Nanti biasanya saya juga akan menggunakan Kahoot ya. Yang jelas yang prinsip nanti lewat ELOC, di situ nanti ada satu sesi tentang final exam atau ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Nanti saya akan taruh di ELOC, jawabnya juga di ELOC. Beberapa kali saya juga menggunakan platform Kahoot ya, supaya kalian bisa menjawab secara online beberapa pertanyaan di Kahoot. Jadi nanti pastinya akan saya sampaikan di menjelang akhir semester ini. Itu ya, Hanif ya? Cukup jelas ya? Jadi jangan khawatir, yang penting kalau belajar dengan baik, insya Allah bisa melewati ujian. Gitu ya, terima kasih. Baik adik-adik, sebelum kita mulai mereview materi kita, ada baiknya saya ingin mengukur, ya, melihat sudah di level apa adik-adik paham terkait materi bioteknologi perlindungan tanaman. Kita punya platform Mentimeter ya. Saya akan share screen dulu Mentimeternya. Sudah kelihatan adik-adik? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, di Mentimeter ini silahkan adik-adik pergi ke menti.com. Kemudian pastinya mereka akan minta kode 82844908. Nah, silakan sesudah masuk, monggo silakan bisa masuk ya. Nanti kalau ada kendala silahkan bisa disampaikan. Harusnya sih tidak ya. Ini monggo. Ini sudah ada respon 1 ya. Pertanyaan simpel kok. Seberapa familiar Anda dengan teknik molekuler gitu ya? Seberapa familiar Anda dengan teknik molekuler? Wah, ini kebanyakan ada di tengah ya, sebagian ya. Ya 7 orang pesertanya di tengah semua. Memang paling bagus golongan tengah ya. Paling aman. Tapi mungkin ini wajar ya, karena sebelumnya adik-adik mungkin sudah sudah mengikuti bioteknologi pertanian ya. Jadi tentu tidak dari nol, dan memang ini adalah kelanjutan dari bioteknologi pertanian, yaitu bioteknologi pertanian kemudian bioteknologi perlindungan tanaman ya. Sehingga tentu tidak sama sekali, tapi kalau mau ngaku familiar sekali juga mungkin terlalu berlebihan ya. Oke, terima kasih atas responnya. Kita ke berikutnya ya. Nah, ini. Apa yang terbayang ketika mendengar kata molekuler dan bioteknologi? Silakan, ini bisa di chat ya. Identifikasi boleh. Kecil ya, molekuler memang kecil, betul ya. Ada central dogma ya. Central dogma itu penting untuk melandasi pengetahuan bioteknologi ya, dari DNA, RNA, protein. Cepat ya, boleh jadi ya, karena memang kita pakai kit. Kemudian ada PCR. Nah, ini memang di masa
COVID, istilah PCR sangat familiar ya di telinga adik-adik ya. Memang mayoritas PCR memang seperti kalau kita dengar mobil ya seperti rodanya ya. Tanpa roda mobil nggak bisa bergerak. Nah, PCR itu seperti roda di mobil. Ya semua betul ya, apa yang ada dalam pikiran adik-adik berarti sudah matching ya. Sudah matching sehingga kayaknya kita udah siap ke materi. Baik, adik-adik sekalian, kita melakukan review sebentar atas materi yang sebetulnya sudah ada di Elok ya. Saya yakin adik-adik sebagian sudah mendownload, kemudian mempelajari, tetapi ini sedikit review saja untuk mengingatkan sebagai pengantar diskusi kita. Ya. Jadi ketika kita bicara bioteknologi, maka sebetulnya kita bicara pada 3 isu besar yang sedang melanda dunia ini, yaitu bagaimana memberi makan lebih banyak orang, bagaimana kemudian kita ditantang untuk memberikan sumber energi yang kebutuhannya semakin meningkat, juga terkait beberapa penyakit ya, yang memang kemudian lebih banyak, lebih susah disembuhkan, dan itu semuanya sumbernya adalah dari tanaman. Ya. Jadi dengan tanaman yang sama, dengan jumlah luasannya semakin dikit, kebutuhannya semakin membesar. Disinilah kemudian bioteknologi dipercaya akan bisa mengambil peran, karena bioteknologi dianggap sebagai breakthrough ya. Dengan modal yang sedikit bisa menghasilkan yang banyak. Artinya dengan tanaman yang sekarang jumlahnya luasannya semakin sempit, ya tetap kita bisa memberikan produksi yang dibutuhkan. Itulah salah satu cita-cita dari penerapan bioteknologi di perlindungan tanaman. Nah, lebih spesifik lagi, kita juga paham ya, ketika kita melakukan proses produksi tanaman, ya, tentu tanaman itu sangat rentan terhadap berbagai gangguan, salah satunya OPT. Dan tidak main-main, 30% gangguan karena OPT atau organisme pengganggu tanaman bisa menghilangkan 30% kerugian. Maka melindungi tanaman adalah tugas yang tidak mudah. Nah, bioteknologi perlindungan tanaman hadir untuk membackup ya produksi tanaman yang kita cita-citakan. Salah satu penerapan dari bioteknologi adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi OPT atau organisme pengganggu tanaman dengan teknik molekuler yang harapannya lebih precise atau lebih tepat ya, dan akurat dan cepat gitu ya. Anda bayangkan ya, ini ada salah satu hama atau OPT yang namanya nematoda ya, atau spesifiknya Huismania mucronata. Ini kalau dilihat dari dilihat dari bentuknya susah ya, susah kecil. Nah, untuk melakukan identifikasi jelas tantangannya sangat unik ya. Tetapi dengan pendekatan molekuler kita bisa melakukan identifikasi yang berbasis PCR ya, dengan primer spesifik, sehingga akhirnya kita bisa melakukan deteksi atau identifikasi spesies apa yang menyerang tanaman tersebut ya. Ya, yang kedua, bioteknologi juga bisa dimanfaatkan untuk plant factory ya. Selama ini kita memproduksi feromon basisnya adalah chemical atau kimia yang kita butuh gedung gitu ya. Tetapi dengan mengidentifikasi gen-gen yang terlibat dalam produksi feromon di tubuh serangga, kita bisa tuh yang namanya mengambil mengcloning gen-gen tersebut, kemudian kita masukkan ke tanaman ya, sehingga tanaman itu akan memproduksi feromon, akan seperti serangga gitu ya. Nah, yang ketiga, bioteknologi juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi gen-gen target ya. Untuk apa? Untuk gene silencing ya. Ini salah satu karya kami ya, bagaimana kita mampu men-silence gens yang esensial ya. Pada saat itu ini adalah studi S3 saya, kita men-silence atau membungkam ekspresi gen yang namanya RFER-ORCO. Ini adalah gen yang terkait sistem penciuman serangga. Begitu kita silence ya, maka serangga tersebut tidak mampu lagi untuk bisa menggunakan indera penciumannya. Harapannya populasinya akan turun ya. Kemudian juga bioteknologi bisa kita manfaatkan untuk mempelajari interaksi antara inang dan OPT ya, dengan pendekatan next generation sequencing. Kita juga pernah kita pernah melakukan analisis ini, dan ini ongoing project ya. Jadi seperti yang adik-adik bisa lihat ya,
dengan melakukan de novo transcriptome analysis pada Pentalonia. Ini adalah serangga Pentalonia yang menyerang tanaman pisang. Ini gejala tanaman pisangnya menjadi bergaris-garis kuning seperti ini, namanya BPTV ya virusnya, atau banana bunchitop virus. Ini setelah kita bandingkan antara Aphis atau Pentalonia yang membawa virus dan tidak membawa virus, maka kita bisa mengetahui distribusi gen-gen yang terekspresi ya. Pada akhirnya kita bisa gunakan untuk mendeteksi, menganotasi gen-gen apa yang terlibat ketika Pentalonia atau Aphis vector itu berhasil menurunkan virus ya. Dengan mengetahui itu maka kita bisa men-silence misalkan gen tersebut, sehingga Pentalonia atau vektor tersebut tidak akan lagi mampu untuk menularkan virusnya. Nah, jadi itu sedikit review adik-adik terkait materi yang sudah kita upload di sistem ELOG. Paling tidak ada 4 hal yang harus adik-adik ketahui, yaitu apa itu pengertian bioteknologi, arti pentingnya apa, prospek dan tantangan, serta contoh dan prinsip dasar seperti yang barusan saya terangkan. Oke, baik adik-adik sekalian, tadi sudah saya berikan sekilas materi terkait arti penting dan ruang lingkup bioteknologi dalam konteks perlindungan tanaman ya. Di antara materi tadi, tentu saya harap adik-adik sudah juga belajar di platform asinkron di ELOG, tapi ini kesempatan kita di Zoom meeting ini pertemuan sinkronus, jadi silakan kita perbanyak diskusinya. Monggo kalau ada diskusi terkait materi yang sudah saya sampaikan, silakan siapa yang mau duluan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Yuni Apriliana. Oke, Yuni, silakan pertanyaannya apa? Ya, tadi seperti yang telah dijelaskan Pak Alan begitu di materi juga bahwa ada istilah plant factory untuk produksi feromon. Nah itu seperti apa ya Pak, dan bagaimana nanti implementasi ke depannya seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Yuni atas pertanyaannya. Memang ini istilahnya plant factory ya. Yuni sendiri kalau factory, pabrik itu yang kebayang apa? Factory pabrik, gedung gitu kan? Ya enggak sih? Gedung gitu ya. Jadi, tapi ini plant ya. Jadi gedungnya pindah menjadi tanaman gitu ya. Jadi ke depan dengan penguasaan bioteknologi, gedung yang membutuhkan investasi yang banyak bisa dirubah menjadi sebatang pohon ya. Dan kualitasnya sama dengan mendirikan gedung ya. Artinya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, dengan memasukkan gen-gen tertentu ke dalam tanaman, terutama gen-gen yang dimiliki serangga, maka tanaman akan bisa berperilaku seperti serangga, termasuk dalam konteks memproduksi feromon. Serangga bisa memproduksi feromon. Dengan mengetahui gen-gen yang bisa digunakan untuk memproduksi feromon, maka dengan memasukkan gen itu ke dalam tanaman, maka tanaman akan bisa memproduksi feromon. Jadi kedepannya kita implementasinya adalah kita akan bisa menanam tanaman yang bisa menghasilkan feromon, sehingga kita tidak perlu lagi membeli feromon, cukup menanam tanaman. Begitu Yuni, cukup jelas? Cukup ya, oke, baik. Ya, terima kasih Yuni. Berikutnya mungkin ada yang ingin masih bertanya, silakan. Izin bertanya Pak. Ya, Safina ya, Safina Putri Nurrohmah. Monggo Safina, pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak juga terkait identifikasi dengan teknik molekuler ya Pak. Jadi Safina izin bertanya, ada nggak sih Pak kelebihan dari identifikasi menggunakan teknik molekuler? Terima kasih Pak. Ya, makasih Safina. Ini maksudnya identifikasi serangga gitu ya? Atau mungkin OPT, hama gitu ya? Iya, betul Pak. Ya, jadi kelebihan yang paling esensial dari penggunaan teknik molekuler untuk identifikasi adalah salah satunya ya, dan itu yang paling esensial, kita bisa menggunakan stadia yang beragam. Kalau teknik konvensional, biasanya kita butuh stadia yang sempurna. Ya, kalau dalam dunia serangga kita stadia dewasa, karena di situ karakter morfologinya lengkap ya, ada sayap, ada ya macam-macam organ sudah tumbuh sempurna. Nah, dengan teknik molekuler, kita tidak perlu menunggu fase sempurnanya.
Ya kalau serangga itu kan fasenya ada beberapa macam ya, dari telur, ada larva, ada pupa, ada dewasa. Kita bisa menggunakan tidak hanya dewasa, tapi bisa dimulai dari telur, bisa dari larva, pupa dan sebagainya. Jadi ini salah satu kelebihannya. Itu ya, Safina ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Monggo yang lain kalau masih ada pertanyaan. Misi Pak mau Ya. bertanya. Oke, Nandini. Monggo Nandini. Menyambung pertanyaan dari Mbak Safina, Pak. Yang saya ingin tanyakan, apakah penggunaan dari teknik molekuler untuk identifikasi ini tergolong murah atau bagaimana? Dan apakah bisa digunakan dalam jumlah yang banyak? Ya, baik, terima kasih Nandini. Memang kalau kita bicara molekuler pasti terbayang bahan-bahan kimia, kit-kit yang memang kalau menurut saya sendiri masih mahal sebetulnya. Tetapi ke depan dengan melihat juga kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh teknik molekuler untuk keperluan identifikasi, ya, maka ya worth it lah, artinya sepadan ya, artinya nilai penggunaan bahan material yang relatif mahal itu bisa sepadan dengan kemudahan identifikasi. Bahkan akurasinya juga boleh dibilang bisa sangat diandalkan. Dan saya yakin ke depan juga bahan-bahan kimia ini akan semakin murah dan semakin murah. Sehingga adik-adik sangat berkepentingan untuk mengetahui teknik molekuler ini untuk melengkapi identifikasi dengan cara konvensional. Ya. Jadi begitu, Nandini, cukup? Iya Pak, cukup Pak. Ya, oke. Baik adik-adik semua, sekarang kita coba menggunakan platform Kahoot untuk mengevaluasi pembelajaran tadi ya. Kita sudah memulai dari elok, kemudian sedikit review materi, juga kita main Mentimeter, juga ada diskusi. Sekarang saya ingin mengevaluasi ya, seberapa pemahaman materi yang sudah didapatkan ya. Tapi jangan khawatir ya, ini bagian dari pembelajaran juga ya. Kalau ada yang kurang tepat bisa kita diskusikan juga. Saya akan share screen, adik-adik bisa mulai melihat Kahoot. Nah, dan ini sudah ada game pin-nya ya. Kalau caranya saya yakin adik-adik udah tahu ya, tinggal ke kahoot.it ya. Atau di barcode-nya bisa di-scan, kemudian masukkan pin-nya 9357880. Nah, ini Hanifah sudah masuk. Terima kasih Hanifah. Ya, ada Pinas, Yusi, Rina, Nadini, Muka, Safina, April. Ya, udah semua ya? Udah ya kayaknya ya? Udah semua ya, Yuni ya? Baik, kalau sudah bisa kita mulai, silahkan. Sebentar, ini saya pastikan kalau startnya di sini. Saya pindah ke sini lagi. Baik, saya mulai. Silakan dijawab. Pertanyaan apa yang disebut molekuler dogma? Nah, silakan ada bentar. Ya. Baru 5 yang jawab, 5 detik lagi, silakan. Harusnya ada 7 ya. Nah, sudah, waktunya udah habis. Ya. Sudah, jadi ya memang ada 2 jawaban. Ya. Ada yang salah jawab 2, tapi tidak masalah ya. Kita lihat siapa pemenangnya. Next-nya di sini. Oh, ya, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan DNA dan cDNA? Ya. DNA dan cDNA. Apakah salah ketik? Apakah sama saja?
Apakah satunya DNA asli, satunya DNA dari DNA? Apakah si DNA adalah kopi dari DNA? 4 detik lagi. 2 detik. 1. Yap. Oke. Kita lihat jawabannya benar apa. Ya. Semuanya menjawab dengan benar ya, karena ada 2 jawaban yang benar. Terima kasih. Berarti sudah paham ya bedanya antara DNA dan cDNA. Dan skor tertinggi masih diperoleh oleh Yuni, yang kedua Yusi, Lutfi, Pina, Safina. Yang lain bisa menyusul, jangan khawatir ya. Baik, terakhir ya. Pertanyaan terakhir adalah produk akhir dari proses transkripsi adalah apakah RNA, DNA, polypeptides atau protein. Produk akhir dari transkripsi. Baru 3 yang jawab, ayo. Silahkan jawab. Ada masih 4 detik lagi. 2 detik, 1 detik. Ya. Waktu sudah habis, kita lihat jawaban yang betul adalah RNA ya. Jadi adik-adik harus paham betul masalah molekular dogma dari DNA, RNA, protein. DNA itu melakukan duplikasi, DNA ke RNA adalah transkripsi, RNA ke protein adalah translasi. Ya, kita lihat siapa pemenangnya. Pemenang terakhir adalah siapa ini? Pinas juara 3. Selamat Pinas. Kita beri tepuk tangan untuk Pinas ya. Kemudian April malah juara 2 ya. Yang juara 1 siapa dong? Oh, Lutfi. Ini saya nggak tahu masalah Kahoot ya. Tapi beginilah hasilnya. Sekali lagi selamat pada Lutfi. Baik adik-adik, terima kasih atas partisipasinya di platform Kahoot ini. Ini bagian dari pembelajaran. Silahkan pertanyaan tadi direnungkan lagi, kemudian dicari justifikasinya, bisa kemudian melihat di sumber-sumber yang lain. Ya, terima kasih adik-adik atas diskusinya, pertanyaan, dan juga feedback yang diberikan selama materi ini. Tentu ada beberapa hal yang mungkin kurang sempurna, tapi sekali lagi dengan adanya platform asinkron di ELOG, adik-adik bisa kembali ke halaman ELOG dan mengkaji lagi beberapa materi yang saya sediakan baik lewat PPT ataupun lewat video pembelajaran, termasuk ada beberapa referensi, ada folder beberapa paper yang bisa dijadikan rujukan atau untuk memperdalam materi ya, sehingga adik-adik tidak perlu tergantung sepenuhnya pada pertemuan sinkronus Zoom ini, tetapi bisa berulang bolak-balik ke asinkron di ELOG, dan kemudian setiap pertanyaan bisa adik-adik kumpulkan kemudian disampaikan di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Saya cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.